Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Si Mas Muda, suara kita cerita bersama. Kali ini di episode Si Mas Muda bareng aku Chandra, kita sudah kedatangan narasumber yaitu salah satu pengrajin batik asal Tuban ya guys ya. Kalau teman-teman tahu, batik itu adalah salah satu warisan budaya Indonesia, dan di Tuban sendiri ada corak batik yang hanya milik Tuban, yaitu batik gedok. Tapi kali ini kita akan bahas batik tulis asal Tuban. Nah, narasumber kita ini adalah salah satu pengrajin batik asal Tuban. Gak usah lama-lama, mari kita kenalan langsung sama narasumber kita. Halo Mbak, bisa dikenalin dulu dong sama rekan-rekan muda yang ada di rumah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinar Mustikawati, biasa dipanggil Dinar. Saat ini saya punya usaha di Nanti Batik. Usahanya pasti batik tulis sama cat. Kemudian saat ini saya sibuk berkesenian, jadi kayak pameran-pameran seni rupa gitu, tapi tetap batik. Selain itu saya juga punya platform Instagram, itu isinya saya mengupload desain fashion, tapi tetap menggunakan batik Tuban. Oh, bisa di-spill dong nama IG-nya atau apa namanya, media sosialnya? Ya, kalau tadi yang desain fashion itu dari Diner. Kemudian kalau batik di Nanti Batik Tuban. Oh, bisa di follow ya guys ya. Boleh. Awal mula mbaknya jatuh cinta sama dunia batik tulis itu kapan ya? Kalau dibilang kapan itu saya kurang tahu ya tepatnya, tapi saya sudah familiar banget dengan batik itu sejak kecil. Karena dulu di belakang rumah itu ada industri batik punya bude saya. Dan saya sering ke sana main-main sama anak-anaknya para pembatik. Kadang-kadang saya juga nyari uang saku tuh di sana. Jadi kita kayak anak-anaknya pembatik ikut nembok. Kalau belum tahu nembok itu kayak ngeblok backgroundnya batik. Ya. Nah, di situ kita dapat uang kayak 700, kadang 300 rupiah buat jajan. Lalu saya kuliah di ISI Jogja dan ngambil batik fashion. Nah, di situ mungkin rasa cinta saya terhadap batik lebih tinggi ya, karena saya lebih mendalami batik Tuban. Karena istilahnya gimana ya, saya membawa batik Tuban kan di sana. Yang lain kan mungkin mengenalkan batik dari daerah-daerah yang lain gitu. Terus gini ya Mbak ya, kita mau tanya dulu bedanya batik gedok tadi yang sama batik tulis itu apa sih? Sebenarnya banyak yang salah ya menamai. Kan ada yang bilang batik gedok padahal itu bukan batik gedok. Iya. Kalau batik gedok itu batiknya dari bahan tenun gedok. Gitu. Jadi kalau misalkan batik Tuban aja itu nggak bisa dibilang batik gedok. Dan anehnya juga kaos-kaos itu kadang dibilang batik gedok. Karena mereka taunya batik Tuban itu ya batik gedok. Oh, berarti bukan prosesnya ya Mbak ya. Gedok itu dari kainnya. Tenun ya, betul. Dan mahal juga ya kalau batik tenun gedok gitu. Terus sosok pertama yang berpengaruh dalam perjalanan mbaknya mengenal batik itu siapa ya Mbak ya? Selain tadi ikut di belakang punyanya bude itu, siapa kira-kira? Kalau untuk perjalanan proses saya membatik, saya yang paling salut itu dengan ibu-ibu yang terus membatik sampai usianya sepuh gitu. Karena hal itu yang bisa mereka lakukan selain apa ya namanya ya, bertani ya. Oh iya, selain bertani, mereka mengisi waktu luang mereka dengan membatik. Dan sampai usianya yang sepuh masih terus membatik. Mereka mampu membantu apa ya istilahnya, pendidikan anaknya dengan membatik, mampu menyumbang untuk kehidupan mereka sehari-hari dengan membatik gitu sih. Berarti sosok yang menginspirasi berarti dari orang-orang sekitar Mbak ya Mbak ya. Apalagi ibu-ibu penenun ya, itu kan kalau ibu-ibu penenun udah nggak ada, terus gimana lagi? Padahal sekarang tuh peminatnya batik tulis tenun gedok tuh banyak sekali, tetapi regenerasinya nggak ada. Jadi kalau mereka sudah
nggak ada batik tenun gedok, nggak tahu deh ini bakal berlanjut atau tidak. Oh, berarti kalau batik gedok di tempatnya mbaknya ini Mhm. dimulai dari menenun kainnya ya? Bahkan dari kapasnya. Dari kapasnya sampai jadi kain, terus habis itu baru Jadi digambar. batik, ya, baru diwarna dan jadi batik. Oh, terus apa sih bedanya yang membedain? Oh, kalau yang motif ini pasti dari Tuban nih. Ini kalau yang batik ini pasti dari kota lain gitu. Ada nggak sih Mbak? Sebenarnya batik Tuban tuh ada banyak sekali ya. Kalau kakak-kakak pernah dengar Bunda Uswatun. Bunda Uswatun. Bunda Uswatun Hasanah dari Kerak, itu kan pelopor ya, salah satu pelopor batik. Nah, beliau punya koleksi yang udah jadul-jadul. Kebetulan batik Tuban itu kan sudah dapat IG ya, indikasi geografis. Nah, itu kita daftarkan motif-motifnya, itu ada banyak sekali. Tapi yang paling dikenal orang itu kan motif lokcan. Pernah dengar ya, Kak? Motif Apa itu, Mbak? lokcan. Apa itu? Burung lokcan. Sepertinya ini lokcan ini. Oh, jadi yang model seperti ini itu Iya. pasti dari Tuban. Dan yang paling kelihatan itu ririnan ini loh, seperti duri. Ini terinspirasi dari kelopak bunga kapas sebenarnya. Terus diaplikasikan kepada motif batik Tuban. Oh, jadi yang modelnya burung-burung seperti ini pasti dari Tuban. Iya. Oh, pantas dulu baju-bajuku seragam SMP SMA itu motif batiknya itu berarti asal asli Tuban ya Mbak ya. Iya. Tapi sekarang ini ya kayak banyak juga seragam Tuban yang enggak dari tulis ya. Ya, saya perhatiin kok ini pakai printing gitu. Kalau mungkin yang udah kenal batik itu bisa membedakan ya dari Batik. tatapan sekilas ini batik tulis, ini printing, ini cap, itu udah bisa bedain. Bedanya apa sih Mbak? Kalau apa ya jelasinnya tuh susah ya kalau secara ngelihat aja ya. Tapi kalau perbedaannya kalau setelah disentuh atau dibolak-balik itu pasti bakal beda. Kalau batik printing belakangnya itu biasanya putih atau cuma kelihatan dikit motifnya. Oh, berarti nggak tembus. Iya, karena dia kan print. Hanya satu sisi saja iya, iya. gitu. Kalau batik tulis kan sudah pasti depan belakang ada motifnya. Terus garisnya itu kan sangat dinamis ya karena itu buatan tangan gitu. Kalau batik cap kan bedanya lagi dia agak kaku tapi rapi karena dia sama. Dalam satu kain itu mirip-mirip. Iya, iya, iya. Satu lagi nih Kak, motif pertama yang Mbak buat itu apa? Terus ada ceritanya nggak di setiap goresan apa namanya gambar batik itu? Kalau motif pertama yang saya buat, benar-benar saya buat ya, itu saat saya kuliah dulu. Judulnya adalah Harmony in Diversity. Harmony in Diversity. Jadi saya mengangkat ini perbedaan di Indonesia, itu kan ada banyak sekali bangunan-bangunan ikon dari setiap daerah, kemudian ada baju-baju adat. Tapi itu saya combine dalam satu kain, saya gabungkan dengan ciri khas saya, yaitu whimsical, kemudian dreamy, saya gabung-gabung dengan es krim warna-warni, kemudian ada pelangi, bunga matahari, lollipop seperti itu. Kemudian tidak lupa saya gabungkan juga batik Tuban. Saat itu prosesnya memakan 6 bulan ya, karena masih newbie ya dalam batik, karena dulu pas kecil kan cuma nembok. Jadi pas kuliah tuh bener-bener yang nyanting itu lama sekali dan masih jelek karena banyak netes-netesnya gitu. Tapi saya seneng banget sih lihat karya itu dan masih saya simpan. Pernah ada yang nawar, tidak saya berikan. Karena itu kayak kenangan pertama saya membatik gitu. Karya pertama ya, Karya first made berarti buatan pertama. Tahun 2016. Ya, 2016. Biasanya inspirasi motif datangnya dari mana sih? Terus apakah dari usahanya batik sekarang, Mbak itu cenderung ke alam atau dari apa namanya melihat dari karya orang lain? Kalau batik yang untuk produksi sama batik untuk karya saya sendiri yang saya pamerkan itu pastinya udah beda. Kalau batik yang untuk produksi itu
dari motif pakem yang sudah ada, mungkin di-combine atau dijadikan motif pengembangan baru ya namanya. Tapi kalau untuk yang saya pribadi, karya saya pribadi itu banyak terinspirasi dari alam, karena saya sangat menyukai bunga, terus tanaman, dan serangga, dan hewan, serta isu lingkungan. Dan beberapa karya saya memang mengangkat beberapa isu lingkungan yang terjadi seperti global warming, kemudian hewan-hewan yang sudah tidak lagi punya rumah sekarang karena penambangan dan lain sebagainya. Oh, berarti semua pikiran dicurahkan di kain batik itu ya Mbak? Wah, sangat keren sekali. Terus berapa sih lama rata-rata waktu untuk menyelesaikan satu karya batik? Kalau ibu-ibu, nah ini saya bikin salut ya sama ibu-ibu. Mereka tuh bisa nyanting dalam satu lembar itu ya, 2 hari bisa. 2 hari bisa? Iya, karena mereka kan motifnya udah ada di pikiran ya. Itu yang bikin motif Tuban tuh berbeda dengan yang lain, karena dari daerah lain tuh harus dibuat dulu. Iya, harus dipola dulu ya. Kalau di Tuban itu mereka langsung dari pikiran. Jadi set jadi. Nah, itu pun ada tingkatannya. Kalau misalkan di daerah A itu lebih kasar, di daerah B itu lebih kasar. Misalkan di Bongkol, dikerek. Dikereknya itu spesifiknya Margorejo itu agak kasar sedikit, kemudian geser lagi di Joran itu udah agak halus sedikit, di Nggaji itu pol halusnya. Nah, itu perbedaan waktunya juga ada gitu. Nah, untuk karya batik yang seperti gedok itu lumayan lama karena nyantingnya itu lebih susah. Kan dia bertekstur kan Iya, kainnya bertekstur. Nah, kadang cantingnya tuh nyantol-nyantol. Jadi yang bikin susah. Ada yang spesialis nyanting di tenun gedok. Dan orang yang bisa batik nyanting itu belum tentu bisa nyanting di tenun gedok. Iya. Itu agak lama, bisa 2 bulan, 3 bulan, dan harus bolak-balik ya, karena dia tidak tembus. Tidak tembus. Iya, harus 2 sisi. Kalaupun mau 1 sisi bisa, tapi harganya mungkin berbeda. Beda. Lebih murah lagi. Gitu. Iya. Wah, sangat keren. Ngeri. Prosesnya sangat lama ya Mbak ya? Iya, lama betul. Apalagi kalau warna alam ya, kan harus merebus warnanya dulu, kemudian baru mewarnainya, harus mengikuti alam ya. Kalau lagi panas bisa bagus, kalau mendung nanti warnanya sudah beda lagi. Oh, berarti cuaca pun mempengaruhi. Betul. Selain itu air, kandungan airnya mempengaruhi. Kemudian pemilihan tanamannya mungkin kayak kualitas batangnya kurang bagus nih, juga warnanya beda lagi gitu. Jadi nggak bisa sama persis. Itu yang bikin warna alam mahal, karena belum tentu satu orang ini punya, satu orang lagi bisa mirip dengan yang itu. Gitu, eksklusif lah ya istilahnya. Berarti kalau punya satu kain itu yang punya ya cuma orang itu aja Mbak? Iya, meskipun warnanya agak mirip tapi dia tidak bisa persis, karena warna alam kan tergantung dengan alam juga. Iya. Pertanyaan berikutnya nih Kak, teknik atau gaya batik yang paling sering digunakan buat memproduksi di tempat usaha batiknya Kakak itu apa sih? Saya merupakan pelopor batik kontemporer. Batik kontemporer. Ya, jadi batik Tuban tapi dibentuk dijadikan motif yang lebih modern, seperti liuk-liuk, kemudian ada unsur-unsur yang lebih simpel. Jadi anak muda tuh agak tertarik ya untuk membelinya gitu. Kalau untuk teknik batik yang digunakan tuh ada banyak sekali. Mulai dari nyantingnya dulu deh. Nyanting yang tadi bolak-balik itu kan sudah beda lagi. Terus batik tulis, batik cap sudah beda teknik. Kemudian saat mewarnai itu kita menggunakan teknik colet juga, seperti melukis, colet gradasi gitu. Lalu ada tutup celup, bisa berkali-kali celup juga. Jadi setelah dicelup, dicelup lagi, ditembok lagi, diisen-isen. Kemudian ada teknik yang orang Tuban banget, ada 3, itu ada remekan. Apa itu Kak, remekan? Remekan, jadi setelah ditembok, temboknya itu pakai malam yang mudah pecah, sengaja. Habis itu diremek
baru dicelup warna. Jadi nanti ada retakan-retakan. Oh, gitu. retakan-retakannya itu masuk lagi di Iya. yang Kemudian ada teknik cocohan. Apalagi itu, Kak? itu setelah di tembok dicoblosi satu-satu gitu dengan jarum. Oh, itu Jadi juga nanti buat ngasih warna yang baru lagi. Warna baru yang apa ya, sesuai dengan pola coblosan tadi. Oh. Jadi misalkan kita lihat batik titik-titiknya kan putih, Iya. tapi kalau coblosan kita lihat titik-titiknya tuh warna malahan. Oh. Backgroundnya putih, titik-titiknya warna. Warna. Oh. Nah sayangnya cocohan ini udah kedahulu sama Indramayu kayaknya, sudah didaftarin IG, namanya pongpongan kalau nggak salah. Nah ini sayang sekali kan, kita udah didahului sama daerah lain. padahal Ya, belum betul. tahu nih duluan yang mana, Tuban atau yang tadi. Ada lagi kerian. Kerian. Oh, berarti dikeri itunya apa Iya, namanya? pakai sendok Eh, satu-satu gitu Kak. Jadi tuh agak lama ya untuk ngerek aja membutuhkan 2 hari. 2 hari, 3 hari kerja. Tergantung seberapa banyak kerian yang dibutuhkan gitu dalam satu kali. habis dikeri, dicelup lagi, Iya, betul. nanti diblok lagi. Oh, Kalau kerian tuh seringnya dibatik dengan warna klasik, coklat biru. coklat biru. Sogan sama biru. Kan ada batik itu yang full batik gambarnya, terus ada yang cuma di satu sisi aja cuma gambar. Itu bedanya apa sih batik yang cuma di satu sisi ada gambarnya sama yang full semuanya batik? Bisa dijelasin? Kalau yang kakak lihat mungkin satu motif doang, terus sisanya polos, itu yang saya bilang tadi, kontemporer namanya. Jadi kontemporer tuh bebas mengekspresikan apa ya, keinginanmu lah dalam kanvasnya tuh batik gitu. Kadang tuh motifnya cuma titik-titik toh rata, ada yang cuma titik 3 di mana toh, terus sisanya tuh motif merak gede. Buat fashion itu kan bagus ya. Tapi di daerah lain kan udah umum, sedangkan di Tuban tuh belum banyak kayak gitu. Oh, kalau yang kayak gitu di Tuban sendiri masih belum. Orang sini kan lebih apa ya? Ada kepatok di otaknya kalau batik ya Tuh harus seperti full. ini, full. Gitu ya. Tapi meskipun full, menurut saya batik Tuban tetap bagus sih. Bagus Dia tuh. kayak bener-bener batik Tuban gitu. Makanya saya juga pengen ngubah mindset anak-anak muda sih. Kalau batik tuh nggak harus dipakai di tempat yang formal. Kalau mau pakai batik di tempat yang santai kayak buat nongkrong tuh sebenarnya bisa. Gitu. Saya juga udah menerapkan sih dengan menggunakan rok lilit motif bambu. Saya punya lagi brand dalam brand saya itu motif cap dengan bambu. Selain memanfaatkan hal-hal yang udah ada di alam, karena dulu tuh ada penebangan massal ini loh bambu di daerah saya. Nah bapak saya ngelihat itu, ini gimana kalau dijadiin cap gitu. Akhirnya dipakai cap dan itu motifnya simple dan bisa menarik banyak anak muda untuk memakai batik gitu. Yang cap sama yang tadi tulis biasa itu, Mbak. Kalau yang cap kan berarti gambarnya itu aja kan. Betul. Terus kok dia bisa pas gitu antara sambungan sama sambungannya gitu, Mbak. Ini ada tekniknya ilmunya. gimana sih? Jadi cara buat cap ya, kalau saya itu kertas dilipat jadi 8. Jadi 6 ya. Kanan sama kiri ditemuin, terus digambar, habis itu dibuka, lalu ujung yang lain sama ujung yang lain ditemuin terus digambar. Nah nanti setelah itu dibuka terus digambar, disambungin tuh semuanya kan bakal connect. Namanya itu apa ya kalau dalam desain, lupa kalau dalam desain apa, tapi dia tuh bisa nyambung kalau dicap, jadi saling nyambung. Dia nyambung gitu. Dan kerennya lagi di Tuban ini improve kan, kalau di daerah lain yang bisa dicap itu motif yang simetris. Ya. Sedangkan di Tuban batik seperti ririnan ini bisa jadi cap loh. Yang seperti ini? Iya bisa jadi cap. Saya juga, wah Tuban ini emang nggak berhenti-hentinya berinovasi sih. Dari sekian banyak karya, karya mana sih yang paling berkesan? Terus kenapa kok milih batik yang versi ini nih aku yang paling suka dari semua karyaku gitu?
Sebenarnya semua suka. Tapi yang paling berkesan tuh karya terakhir saya yang pameran di Tuban sama di Yogyakarta kemarin, di Nandur Serawung ya namanya. Saya bikin karya judulnya Dongeng dari Hutan Terakhir. Jadi mengisahkan gimana sih jadinya kalau cucu-cucu kita itu cuma melihat hutan yang terakhir karena ulah yang kita lakukan sekarang. Ya betul. Nah di situ tapi saya nggak langsung dengan gamblang gitu loh menggambarkannya, tapi dengan tadi ciri khas saya, whimsical, magical, saya kasih peri-peri dan lain sebagainya, seolah-olah itu emang dongeng. Dan pemilihan warnanya tuh saya suka banget, dan itu saya banget, seperti warna magenta, terus hijau yang lemon, terus warna blue yang benar-benar bright gitulah. Oh berarti ini bisa di itu dong apa namanya, bisa di apa ya orang-orang, oh batiknya Mbak Dinar ini yang pasti yang warnanya magenta, blue sama apa biru lemon itu tadi. Yang very gitu. Terus di sini karyanya tuh bisa diputar, dan di karyanya tuh ada tulisannya, puisi-puisi. Jadi kalau dibuat foto tuh kemarin sempat kan pameran di budaya lokal. Itu yang jadi point of interest orang-orang buat foto. Bisa video di tengah-tengahnya, terus ngerasa berada di dongeng itu. Nah, dari sekian banyak tadi cerita ya Mbak ya, kan ikut pameran di mana-mana. Terus pengalaman pertama kali ikut pameran tadi atau kompetisi di mana? Ikut kompetisi itu ikut lomba Jawa Timur, batik Jawa Timur. Ini agak gimana ya, karena saya tuh kan jarang banget bikin karya yang sampai lama ya, kayak istilahnya yang halusan, batik yang halusan, karena saya lebih suka batik yang kontemporer seperti yang saya bilang tadi. Nah di sini tuh saya membuat batik halusan, dan itu memakan waktu 3 bulan. Saya non-stop nyanting sampai punggung saya sakit banget. Udah gitu pencelupannya itu 7 kali. Dicelup 7 kali. Dan menggunakan batik, ya menggunakan canting merem. Itu canting merem ini kayak gimana sih? Canting merem tuh yang lubangnya sampai nggak kelihatan kalau itu lubang. Tapi dia bisa mengeluarkan malam. Bisa ngeluarin tintanya itu. Ya. Saking kecilnya sampai disebut canting merem. Tuh, udah gitu pas mau dipaketin nyasar. Jadi itu lumayan berkesan sih buat saya. Hampir nggak bisa lomba. Tapi ketemu itu akhirnya si batik. Alhamdulillah. Tapi tidak menang. Gak apa-apa, ikut meramaikan aja Mbak. Meramaikan, syukur-syukur dapat apa namanya, dapat nomor atau juara. Biar kita bisa ngenalin ini loh, salah satu batik dari Tuban. Iya, tapi saya cukup puas sih karena di situ saya mengangkat tradisi bucu robyong di Kerek. Kalau Mas tahu, bucu robyong itu ngangkat bucu diarak bareng-bareng satu kampung. Mereka pakai kebaya hitam sama baju hitam. Terus nanti ada wayangnya juga di sana. Nah itu tiap satu suro kalau di Kerek. Oh, berarti setiap suroan pasti ada. Itu yang saya angkat motifnya. Gitu. Wayang-wayang motifnya. Wayang. Oh. Pernah nggak sih ngalamin karya yang apa namanya, kita udah capek-capek bahwa ternyata kok sama orang nggak ada respon gitu loh. Ini batik apa ini gitu, ada nggak sih? Kalau yang terlalu kasar gitu kayaknya nggak ada deh. Cuma saya lebih ke ini sih, kok batik Tuban nih nggak bisa naik sih harganya gitu. Kalau daerah lain kayak Lasem itu kan satu daerah harganya kayak udah dipatok. Misalkan yang kayak gini 500, yang lebih bagus lagi 900, bahkan bisa jutaan. Bahkan Bojonegoro yang hitungannya baru, itu batiknya udah bisa jutaan. Dan mereka untuk batik yang seharga batik Tuban kayak 175 itu batik sablon. Sablon itu enggak tangan. Begitu, segitu murahnya batik Tuban. Dan di Tuban itu masih ditawar dan ngerasa kalau batik Tuban itu mahal. Kalau dari kakak sendiri ada masukan apa sih buat pemerintah lah, buat
para pengrajin batik supaya harganya nggak jatuh sekali? Kalau dari saya tuh kayaknya mereka kurang bisa menyampaikan filosofi dari batik itu sendiri. Kurang bisa menyampaikan nilai. Seberapa susah sih mencanting ini. Dan karena itu mereka juga apa ya, yang namanya saingan, dan kebanyakan mereka tuh fokusnya pasar Tuban. Saling menjatuhkan harga sih. Dan benar kata kakaknya kan nggak ada sentra tadi. Iya. Kita nggak bisa menyamakan harga satu sama lain. Jadi bisa aja beli di A, ternyata harganya mahal, nggak kayak si B. Akhirnya orang yang beli itu patokannya malah si B. Makin murah gitu. Saya juga heran, meskipun pameran di mana aja, batik Tuban tuh tetap ditawar. Di Jakarta aja ditawar. Jakarta udah terkenal kalau batik Tuban tuh murah gitu, Kak. Udah terkenal kalau batik Tuban itu murah. Nggak mungkin, batik Tuban kan cuma segini gitu. Padahal karyanya itu loh, karyanya itu. Iya, ibu-ibu yang lembur, terus nyantingnya berhari-hari. Ya, betul, ada betul. ngerok tadi, itu kan lama ya ngeroknya. Gitu sih, Kak. Harapannya apa sih, Mbak? Coba kalau bisa disampaikan sama siapa tahu adalah dari pemerintah mungkin bisa bantu para pengrajin batik. Harapannya apa sih? Kalau yang seperti saya sampaikan tadi kan banyak instansi atau sekolah-sekolah yang malah memilih untuk menggunakan kain print yang ada motif batiknya, bahkan nggak bisa dibilang batik print ya. Iya. Kayak gimana ya, seperti itu kan dari daerah lain ya, bahkan ada yang dari luar negeri juga kan kalau yang cetak print tadi. Apa salahnya sih? Oh ya, saya juga pernah research dengan tanya-tanya sekolah-sekolah, kenapa sih lebih memilih yang print gitu. Katanya itu harganya lebih terjangkau, dan karena siswanya itu banyak yang nggak mampu untuk membelinya. Lalu saya tanya, emang berapa sih harganya untuk satu piece, untuk satu anak gitu. Ternyata harganya pun juga nggak jauh loh dari batik tulis atau batik cap. Kenapa nggak pakai batik tulis aja? Itu kan bisa menghidupkan roda ekonomi di sini. Iya, betul. Bayangin aja nih, Kak, satu pengusaha udah dikasih satu jatah sekolah misalkan, itu bakal jalan terus loh. Betul. Apalagi kalau seragam itu pasti membutuhkan banyak tenaga kerja. Jadi ibu-ibu yang lain tuh juga bisa ikut kerja di sana. Bisa menghidupkan penjahitnya, pembatiknya, ya betul. Saling berkontribusi gitu. Iya. Bayangin aja kalau gitu kan pasti puter terus. Selama ini udah ada nggak dari instansi pemerintah kabupaten yang ngunjungin usahanya Mbak, atau kalau nggak di daerahnya Mbak gitu? Ya, alhamdulillah udah ada dan berjalan ya. Karena ya saya salut juga sih dengan instansi di Tuban, karena selain yang seperti tadi mungkin sekolah-sekolah yang belum menggunakan batik tulis, ada beberapa instansi yang rutin membuat seragam batik tulis Tuban gitu, dengan motif yang berbeda-beda tiap tahun, seperti itu. Berarti sudah ada perhatian tapi belum merata ya Mbak? Belum merata. Bisa minta tolong ya Mas Bupati ini bantu salah satu pengusaha muda dari Tuban, jangan sampai mati deh batik dari Tuban ini. Apa sih tantangannya buat pengusaha batik kayak Mbak sekarang kan di era modern kayak gini, Gen Z lagi ya, bukan generasi milenial lagi, untuk menggeluti usaha bisnis batik ini apa sih tantangannya? Tantangannya yang paling berat itu ada dua. Yang pertama SDM. Karena batik ini bukan mata pencaharian utama bagi para pengrajin. Mereka itu bertani. Jadi tiap bukan musim panen atau icir, mereka memilih untuk membatik. Nah, kadang-kadang pesanan yang banyak itu saat mereka icir atau panen. Jadi kita susah untuk mencari orang yang mau membatik di saat itu gitu. Berarti tenaga kerjanya kurang ya Mbak? Benar-benar. Untuk anak mudanya sendiri di daerah Mbaknya masa nggak ada yang tertarik? Nggak ada. Atau kurang edukasinya untuk mencintai karya sendiri gitu? Ya, kebanyakan kalau daerah saya, ya mungkin ini mindset suatu daerah ya. Kadang-kadang di desa itu pemikirannya kan ya lebih baik kerja merantau di kantoran, bersih,
nggak kayak ibunya gitu. Jadi anaknya juga, aduh ngapain sih Bu batik seharian cuma dapat segini gitu. Akhirnya mereka memilih untuk kerja yang lain daripada membatik. Nah itu juga saya upayakan ya untuk memberikan gaji yang layak untuk para pembatik supaya mereka itu tetap mau membatik daripada melakukan pekerjaan yang lain gitu Pak. Selain SDM ada juga teknologi ya, karena yang seperti Tadi, saya sampaikan batik print tadi, ya. ada juga sablon. Ya. Sablon itu udah mirip sekali dengan batik yang tulis. Karena dia juga ada proses melalui malam, tapi malam dingin. Dan dia memang cost produksinya tuh lebih kecil banget. Tapi mungkin bikin screennya itu agak mahal, tapi dia bisa produksi massal dengan harga yang sangat murah. Gitu. Itu yang saya lihat di Bojonegoro, karena kebanyakan tuh motifnya mirip-mirip, tapi mereka tuh kompak. Misalkan harga untuk ini segini dan mereka tuh sama-sama menyepakatinya. Apalagi sayangnya di Shopee juga tuh Kak, kan banyak tuh batik-batik murah di Shopee. Nah ini juga PR sih buat kita untuk membuat motif yang lebih menarik dan ya harga yang bisa dijangkau lah, tapi tetap menggunakan proses yang benar-benar batik seperti cap atau tulis dengan warna-warna yang lebih menarik anak muda, motif-motif yang lebih menarik untuk anak muda gitu. Berarti untuk regenerasinya buat tadi tenaga kerja itu memang sangat kurang ya Mbak ya? Iya, saya pernah mendengar kalau pemerintah akan ada program regenerasi atau pembuatan tenun yang lebih modern supaya prosesnya itu tidak terlalu tradisional dan memakan waktu yang panjang. Ya. Nah, ini sebenarnya bisa ditiru daerah Klaten ya sepertinya. Jadi penenun itu diberikan gaji seperti PNS kalau tidak salah. Makanya banyak yang tetap mau menenun. Ya. Mungkin itu bisa menggiurkan bagi anak muda ya kalau mau. Berarti prospeknya aslinya sangat bagus ya Mbak ya. Cuma peminatnya itu yang kurang. Iya, karena prosesnya tuh lama sekali Kak. Ya. Mulai dari ngurai benang, terus ada metal benang, itu kan lama sekali. Belum lagi nenunnya. Kemarin tuh sempat dengar-dengar katanya kakak ini sering ngadain workshop buat ngebatik ya. Terus buat teman-teman atau rekan-rekan muda yang tertarik pingin ikut workshop atau latihan pingin membatik, bisa diinfoin dong gimana caranya kalau pingin ikut workshop itu? Ya, selain mengadakan workshop di beberapa coffee shop dan event yang ada di Tuban, saya juga open kalau mau belajar batik di Dinanti Batik. Nanti tinggal DM di Instagram kami aja, lalu datang dari Dinanti Batik gitu. Oh, per personal bisa, nggak harus borongan berapa Boleh. orang? Oh, ya. Kita Private pun boleh, di sekolah-sekolah juga sering saya. Terus apa sih harapannya buat batik tulis di Tuban? Impian saya ya, saya ingin memiliki produk yang baik untuk alam, lingkungan dan manusia. Lingkungan manusia. Jadi pengennya tuh menggunakan bahan-bahan dari alam sepenuhnya, yang tentunya saat dipakai itu juga tidak toksik ya untuk manusia. Dan terus bermanfaat untuk ibu-ibu sekitar ya, terutama untuk lingkungan terdekat saya. Supaya mereka punya penghasilan dari membatik untuk menyekolahkan anaknya dan untuk kehidupan sehari-harinya. Kemudian saya ingin sekali membuka workshop batik secara cuma-cuma. Iya, untuk anak muda yang ingin membatik, untuk belajar membatik. Gitu. Workshopnya itu ada rutinannya nggak sih Kak? Biasanya kakak buka workshop itu di mana? Atau kita harus request dulu? Biasanya sih saya ditawari kerjasama dulu ya dengan kafe-kafe atau sekolah-sekolah gitu. Ya. Berarti buat teman-teman selama ini tempat yang itu tetap di tempatnya Mbak Dinar ya. Harus DM dulu, nanti bisa dihubungi aja di situ buat lebih jelasnya. Harapannya tadi ya, harapannya semoga banyak generasi muda yang mau melanjutkan. Semoga pemerintah juga
lebih perhatian lagi untuk regenerasi tadi ya Kak, karena tenun gedok itu urgent banget. Banyak sekali peminatnya dari desainer-desainer, karena Batik Tuban kan pernah mendapatkan gelar Batik of the Year ya. Dari situ banyak sekali desainer yang menciptakan karyanya dengan menggunakan batik tulis tenun gedok. Tapi kalau nantinya tidak ada regenerasi lagi, masa mau musnah tuh Batik Tuban. Terakhir ini, tadi kan udah harapan, terus udah impiannya bagaimana. Buat mbaknya sendiri, ada nggak pencapaian yang mau diwujudkan dalam waktu-waktu dekat ini? Ya, dalam waktu dekat pengen ganti full ke warna alam. Ganti full ke warna. Karena saya ngerasa alam sudah sangat tercemari ya dengan batik ini. Atau enggak, saya ingin menciptakan, bukan menciptakan sih, lebih aware dengan limbah batik. Jadi mungkin nanti batik tulisnya itu limbahnya difilter sehingga keluarnya itu nanti air bersih lagi. Itu goals yang paling dekat sih. Iya. Oh, nggak kerasa ya teman-teman. Ini udah berbincang lama sama Mbak Dinar. Nanti buat teman-teman yang mau berbincang lagi dengan Mbak Dinar, bisa DM kita atau komen-komen di sosial media kita, di DM Instagram, atau komen lagi di YouTube Dispersif Tuban. Kalau mau ngulik lagi soal batik ya. Kita akhiri aja dulu di sini. Thank you banget, udah stay tune. Tetap di Simas Muda, suara kita, cerita bersama. Damn.